Oke, yang pertama kita lepas baut pengunci yang ini dari kadet ini, kita lepas dulu bautnya. Yang pertama kita lepas OPC dulu, OPC drum kita lepas. Lalu kita lepas PCR. Lalu kita lepas baut pengunci pada lever blade dari kadet ini. Setelah baut terlepas dan lever blade terbuka, di sini terlihat ada sisa-sisa dari serbuk toner yang tidak terpakai. Seperti ini serbuknya. Ini adalah serbuk-serbuk yang tidak terpakai lagi. Ini harus kita buang. Kenapa? Agar tidak menghambat laju dari serbuk toner yang akan kita refill. Kita bersihkan dengan dust blower sampai benar-benar bersih. Lalu kita bersihkan lever blade, bisa menggunakan kapas atau juga bisa menggunakan kanibu. Terlihat lever blade ini masih bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena karet dari lever ini masih belum mengeras dan berwarna kuning tebal, berarti masih bisa dipakai, hanya perlu dibersihkan saja. Setelah itu kita pasang lagi pada cartridge. Dan kita kunci dengan baut pengunci tadi. Setelah baut terpasang dengan kuat, lalu kita bersihkan juga PCR dari kadet ini. Bila lingkaran PCR ini masih banyak, berarti PCR ini masih bisa dipakai. Bila PCR ini sudah tipis, maka itu perlu diganti. Dalam hal ini masih bagus ya, masih tebal, cukup kita bersihkan saja. Lalu kita pasang pada rumahnya di sini. Lalu OPC drum di sini, OPC ini masih bagus. Kenapa? Karena tidak ada baret ataupun tidak ada bekas benturan atau goresan atau garis-garis dari OPC-nya. Jadi cukup kita bersihkan saja, lalu kita pasang kembali pada cartridge di sini. Selanjutnya kita akan
membuka isi serbuk ini. Ini kita lepas dulu bautnya di sini, baut penguncinya. Kita buka dulu bautnya. Lalu kita lepas magnet komplit dari cartridge ini. Kita pisahkan magnet dari sleeve-nya. Lalu kita bisa membersihkan sleeve-nya menggunakan kapas, atau bisa juga menggunakan kanebo atau bahkan tisu, sampai permukaannya bersih dari sisa serbuk toner yang tadi. Jika sudah, kita lepas baut pengunci dari Dr. Black-nya ini dan ini. Penguncinya kita lepas ya, penguncinya ya. Kita bersihkan juga dan kita lihat apakah masih bisa dipakai lagi. Ciri-cirinya kurang lebih sama seperti wiper tadi. Bila karetnya sudah mengeras, menebal atau bahkan yang berwarna kuning, itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Walaupun di sini ini masih bagus, masih belum terlalu tebal, ini masih bisa dipakai lagi. Jadi cukup dibersihkan saja. Oke, sudah. Kita ambil serbuk. Ini serbuk Toner P-Series 60 gram ya. Ini serbuk yang sekali isi. Jadi bila sobat Fishprint memilih ini, maka satu botol ini pas untuk satu kali refill cartridge toner ini. Bisa support untuk 85A, 35A, dan lain-lain. Kita lepas dulu tutupnya. Lalu kita tuangkan pada cartridge toner tersebut secara merata. Oke, seperti ini ya, harus merata. Kita bisa ratakan lagi dengan cara seperti ini agar serbuknya turun. Lalu kita tuang lagi hingga rata dan serbuk pada botol benar-benar habis. Sudah, kita tutup kembali botolnya. Kita ratakan lagi seperti ini. Jika sudah rata, pertama kita pasang dulu Dr. Black-nya di sini ya, tempatnya.
Jika sudah, kita pasang kembali magnet pada sleeve-nya. Jangan terbalik ya, seperti sisi ini nih. Kita pasang juga bushing dari magnetnya, yang putih pada bagian ini yang hitam pada bagian satunya. Kita pasang juga pengunci dari magnetnya. Oke, kita pasang pada cartridge. Oke, jika sudah pas, kita pasang penguncinya. Lalu kita kunci dengan baut pengunci. Jika sudah, kita rangkai kembali cartridge. Ujung ini di sini ya. Oke, sudah, kita paskan bekasnya. Jika sudah pas, kita kunci cartridge-nya. Cara ini kurang lebih sama dengan cartridge tipe 35A, 79A, dan sejenisnya. Oke, sekian video dari kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.